Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mutia Ramani dan teman saya Zalfa Rahmawanda akan menjelaskan materi tentang asam dan basa melalui video ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian asam dan basa. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Zalfa Rahmawanda. Pengertian. Sebenarnya asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Asam sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum yang berarti cuka. Asam adalah suatu zat yang bisa memberi ion plus kepada zat lain yang disebut dengan basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Lalu basa. Basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Basa adalah zat senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida, OH-. Selanjutnya itu ada materi tentang perubahan warna pada kertas lakmus. Nah, jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan air yang memiliki sifat basa, maka warna kertas lakmus akan berubah menjadi warna biru dalam beberapa detik. Namun, sebaliknya, apabila kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan air yang bersifat asam atau netral, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menunjukkan warna merah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi ciri-ciri dari asam dan basa. Nah, ciri-ciri ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zalfa Rahmawanda. Ciri-ciri dari basa adalah rasanya pahit jika dicicipi, dalam keadaan murni umumnya berupa kristal padat, tingkat keasaman lebih besar dari 7, terasa licin di kulit, memiliki sifat kaustik. Ciri-ciri asam. Rasanya asam jika dicicipi, derajat keasamannya lebih kecil dari 7, terasa menyengat jika disentuh terutama asam kuat, reaksi logam bersifat korosif, merupakan larutan elektrolit. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi teori asam dan basa. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Nah, teori asam basa yang pertama kali diperkenalkan adalah teori yang dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Teori ini menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen dan sifat kebasahan dengan ion hidroksida. Asam, menurut August Arrhenius, adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Contoh dari asam ada asam klorida dengan valensi asamnya 1, sisa asamnya itu menjadi Cl-. Yang kedua ada asam sulfat dengan valensi asamnya 2. Nah, sisa asamnya itu menjadi SO4-2. Yang ketiga ada asam sulfida yang terurai menjadi 2H plus ditambah S pangkat 2 minus. Sedangkan basa menurut Svante August Arrhenius adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida logam yang dalam air menjadi terurai. Nah, contoh dari basa menurut Svante August Arrhenius itu ada magnesium hidroksida dengan valensi basanya 2, sisa basanya menjadi magnesium pangkat 2 plus. Yang kedua ada besi hidroksida dengan valensi basanya 3, sisa basanya itu menjadi Fe pangkat 3 plus. Dan yang ketiga itu ada amonium hidroksida dengan valensi basa 1, dan sisa basanya itu menjadi NH4 pangkat 1. Nah, teori dari Svante August Arrhenius ini juga mempunyai kekurangan-kekurangannya loh teman-teman. Yang pertama itu hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi di dalam air. Yang kedua, tidak menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilox plus 1 seperti HCl larut dalam air untuk membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak dapat tidak. Yang ketiga itu
tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki CH seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti biasa. Selanjutnya, yang kedua itu ada teori dari Bronsted-Lowry pada tahun 1923. Johannes M. Bronsted merupakan seorang ahli kimia dari Denmark. Teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas atas senyawa asam basa dalam pelarut air. Bronsted-Lowry mendefinisikan jika asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa atau donor proton. Yang kedua itu ada basa. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari asam atau aseptor proton. Nah, Bronsted-Lowry ini juga mempunyai pasangan basa konjungsi yang dimana terdapat NH3 plus H2O menjadi NH4 ditambah OH-. Nah, yang dimana itu terdapat asam basa konjungsinya. Nah, di sebelah kiri itu ada terdapat basa 1 dengan asam 2, sebelah kanan itu terdapat asam 1 dan basa 2. Nah, yang dimana basa 1 dan asam 1 itu disebut dengan asam basa konjungsi, sama seperti H2O dengan OH- itu sama saja dengan asam basa konjungsi yang dimana dia itu asam 2 dan basa 2. Ciri dari asam konjungsi ialah selisih 1H. Nah, teman-teman, teori Bronsted-Lowry ini mempunyai kelebihan teori asam basanya lah, seperti konsep asam basa tidak terbatas pada pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Yang kedua, konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul, namun berupa kation atau anion. Konsep dasar Bronsted-Lowry dapat menjelaskan sifat-sifat asam NH4Cl. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke teori ketiga, yaitu dari teori Lewis pada tahun 1932. Teori ini dikemukakan oleh Gilbert and Lewis dan memberikan pandangan yang berbeda mengenai sifat asam dan basa. Asam menurut Lewis itu sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron atau yang disebut dengan aseptor pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan basa menurut Lewis itu adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron atau disebut dengan donor pasangan elektron bebas. Lewis juga mempunyai contoh seperti NH3 ditambah H+ menjadi NH4+, karena pada di sini terdapat sebelumnya itu mempunyai NH3+ seperti basa lemah ditambah H+. Nah, H+ itu sama saja 1. Nah, jika ditambah dengan NH3 itu menjadi NH4+. Teori Lewis juga mempunyai kelebihannya pada asam dan basa. Seperti teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam dan basa yang berlangsung dalam pelarut air, bukan pelarut air dan tanpa pelarut sama sekali. Teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, seperti reaksi antara BF dan NH3. Selanjutnya, teori Lewis juga menjelaskan reaksi-reaksi seperti pembentukan ion kompleks dan reaksi dalam kimia organik sebagai reaksi asam basanya. Setelah membahas teori asam dan basa menurut para pakar, kita akan masuk ke materi selanjutnya nih teman-teman, yaitu kekuatan asam dan basa yang akan dijelaskan oleh teman saya Zalfa Rahmawanda. Kekuatan asam dan basa. Ketentuan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasinya. Asam dan basa ketika di dalam air akan mengalami reaksi penguraian menjadi ion yang disebut dengan reaksi kesetimbangan.
tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan masuk ke dalam jenis larutan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis larutan. Yang pertama itu ada asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ion, atau dalam kata lain, ketika suatu asam dilarutkan hampir seluruhnya itu ion H+. Contoh dari asam kuat ini ada asam klorida, asam sulfat, asam sulfit, asam bromida, dan asam nitrat. Rumus menghitung konsentrasi ion pada H+ dalam larutan asam kuat yaitu H+ sama dengan Ma dikali A. Nah, yang dimana H+-nya itu adalah konsentrasi ion H+ atau molar. Nah, Ma adalah molaritas asam kuat. Jenis larutan yang kedua itu ada asam lemah, adalah senyawa asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya, atau dalam kata lain H+ yang dilepaskan hanya sebagian kecil saja. Contoh larutan dari asam lemah itu ada asam klorida, asam asetat, asam sulfida, dan asam fosfat. Derajat ionisasi asam lemah adalah di mana A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Jika konsentrasi awal larutan asam lemah dinyatakan sebagai Ma, maka Ha sama dengan H pangkat 3 AQ ditambah A dalam kurung AQ yang dimana mula-mulanya itu Ma yang bereaksi minus X Ma plus AMA ditambah KMA plus setimbang dengan Ma dikurang AMA, AMA, dan AMA menjadi dalam kurung 1 dikurang A tutup kurung AMA. Nah, selanjutnya itu terdapat rumus Ka sama dengan H pangkat 2 dikali Ma. A sama dengan akar dari Ka dibagi Ma. H plus sama dengan akar dari akar Ka dikali Ma, atau H plus sama dengan A dikali Ma. Nah, di mana Ka itu adalah ketetapan ionisasi asam lemah, Ma adalah molaritas asam lemah, dan A adalah derajat ionisasi asam lemah. Berikut terdapat tabel terapan beberapa ionisasi asam lemah pada ion tertentu. Yang pertama itu ada asam klorid, reaksi ionisasi dalam airnya itu menjadi H+ ditambah ClO2 pangkat minus, dan Ka-nya itu 1,0 dikali 10 pangkat minus 2. Yang kedua itu ada asam klorida, reaksi ionisasi dalam airnya itu menjadi H+ ditambah X pangkat minus, sedangkan Ka-nya adalah 6,8 dikali 10 pangkat minus 4. Yang ketiga ada asam nitrit, yang dimana reaksi ionisasi dalam airnya itu menjadi H+ ditambah NO2 pangkat minus, dan Ka-nya itu 4,5 dikali 10 pangkat minus 4. Yang keempat ada asam asetat, yang dimana reaksi ionisasi dalam airnya itu menjadi H+ ditambah CH3 COO pangkat minus, sedangkan Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Yang kelima itu ada asam sianida. Reaksi ionisasi dalam airnya itu menjadi H pangkat plus ditambah Cn pangkat minus. Ka-nya itu menjadi 4,9 dikali 10 pangkat minus 10. Yang ketiga, jenis larutannya itu ada basa kuat, yang dimana senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ion, atau dalam kata lain, ketika suatu asam dilarutkan hampir seluruh ion OH pangkat minus dilepaskan. Contoh dari larutan basa kuat itu ada litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan barium hidroksida.
Nah, di sini terdapat rumus menghitung konsentrasi ion OH pangkat minus dalam larutan basa kuat. Rumusnya itu OH pangkat minus sama dengan Mb dikali B, di mana OH pangkat minusnya itu adalah konsentrasi ion OH minus dengan satuan mol per L atau molar. Yang kedua itu Mb, yaitu molaritas basa kuat dengan satuan mol per liter. Yang ketiga itu B, ya, dengan valensi basa kuat. Nah, kita masuk ke jenis larutan yang terakhir nih teman-teman, yaitu basa lemah. Basa lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ion, atau dalam kata lain, ion OH pangkat minus yang dilepaskan hanya sebagian kecil saja. Nah, jenis larutan dari basa lemah ini ada amonium hidroksida dan amoniak. Derajat ionisasi basa lemah adalah di mana A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Jika konsentrasi awal larutan basa lemah LOH dinyatakan menjadi Mb, maka LOH aqueous itu dilepaskan menjadi L pangkat plus aqueous ditambah OH minus aqueous mula-mula Mb. Nah, reaksinya itu ada minus AMB ditambah AMB ditambah AMD. Nah, setimbang dengan Mb dikurang AMB, AMD dan AMD. Nah, sama dengan itu, sama saja dalam kurung 1 dikurang A tutup kurung Mb. Jika nilai A sangat kecil, maka persamaan Kb untuk basa lemah dapat dituliskan sebagai berikut. Mb dikurang AMB, maka Kb-nya itu menjadi AMB dikali AMB per 1 dikurang A dikali Mb. Kb-nya itu menjadi A pangkat 2 Mb per 1 dikurang A. Jadi, untuk menghitung konsentrasi ion OH pangkat minus dapat digunakan nilai Kb atau nilai A. OH pangkat minusnya itu menjadi akar Kb dikali Mb. Berikut terdapat tetapan beberapa ionisasi basa lemah pada suhu tertentu. Yang pertama itu ada amonia, yang dimana reaksi ionisasi dalam airnya itu NH2 menjadi NH4 pangkat plus ditambah OH pangkat minus, Kb-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Yang kedua ada hidrazin, dengan reaksi ionisasi dalam airnya itu ada Na2 H3 pangkat plus ditambah OH pangkat minus, dan Kb-nya itu 1,7 dikali 10 pangkat minus 6. Oke teman-teman, setelah membahas jenis larutan-larutan dari asam dan basa, selanjutnya kita akan masuk ke materi derajat keasaman pH yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Selanjutnya derajat keasaman pH. Berdasarkan gambar yang sebelah kiri, banyaknya konsentrasi ion H dalam suatu larutan, makin besar konsentrasi H, maka larutan semakin asam. Materi selanjutnya itu akan menjelaskan tentang hubungan tingkat keasaman dengan pH. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zalfa Rahmawanda. Hubungan tingkat keasaman dengan pH. Tingkat keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Semakin besar pH suatu larutan, maka semakin kecil derajat keasamannya. Bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan H plus sebesar 10 plus. Hubungan antara pH dan pOH ditentukan dari persamaan kedepan keseimbangan air pada temperatur 25 Celcius. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.